Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar 4 tak mata kuliah instrumentasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mareli Telaum Banua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Wulandari dari tab 23 dengan NIM 23 14 07 10 57. Yang pertama ada motor bakar. Motor bakar merupakan sebuah mesin yang mengubah energi kimia yang tersimpan dalam bahan bakar menjadi energi mekanik. Energi ini digunakan untuk mencapai pergerakan dan biasanya diterapkan pada kendaraan seperti mobil atau sepeda motor. Motor bakar dibagi menjadi 2 jenis utama, yakni motor bakar dan motor bakar luar dan motor bakar dalam. Keunggulan mesin 4 tak. Yang pertama ada hemat bahan bakar. Karena pembakaran lebih sempurna, yang berarti pembuangan udara lebih hemat dibandingkan dengan motor 2 tak. Yang kedua, lebih bersahabat dengan lingkungan. Ada lebih sedikit emisi gas beracun yang dihasilkan karena proses pembakaran yang lebih bersih. Yang ketiga, awet. Yang karena komponen mesin bekerja jauh lebih ringan untuk menjaga mesin tetap hidup siklus. Yang keempat, suara mesin lebih halus, lebih baik didengar. Mesin 4 tak memiliki siklus pembakaran yang lebih kuat dan dapat bertahan hingga selesai. Yang kelima, minyak digunakan dengan lebih efisien, maksudnya lebih hemat bahan bakar gitu ya. Selanjutnya ada 4 langkah mesin 4 tak. Itu ada hisap, kompresi, usaha, dan buang. Ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Yang pertama, langkah hisap. Langkah hisap merupakan tahapan pertama dalam siklus mesin 4 tak. Cara kerja langkah ini adalah yang pertama, piston bergerak dari titik atas ke titik bawah, dari titik atas mati ke titik bawah. Katup masuk terbuka, memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam mesin atau masuk ke dalam ruang bakar. Yang ketiga, saat piston turun, ruangan di dalam silinder menjadi lebih besar, menciptakan tekanan rendah yang menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Langkah kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi merupakan langkah kedua dalam siklus mesin 4 tak. Cara kerjanya mencakup piston bergerak dari bawah, dari titik mati bawah ke atas, ke titik mati atas. Katup masuk dalam katup buang tertutup rapat, sehingga campuran udara dan bahan bakar terjebak di dalam silinder. Selanjutnya, saat piston naik, campuran tersebut dimanfaatkan meningkatkan tekanan dan suhu dalam ruang bakar. Selanjutnya ada langkah usaha. Langkah usaha adalah tahapan ketiga dalam mesin 4 tak. Langkah-langkahnya mencakup piston berada di titik mati atas dan campuran udara serta bahan bakar yang terkompresi dibakar oleh percikan api dari busi. Pembakaran ini menghasilkan ledakan, mendorong piston turun dengan kuat, mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik. Gerak piston ke bawah ini adalah yang menghasilkan tenaga untuk memutar poros engkol dan menggerakkan mesin.
Langkah selanjutnya, langkah terakhir, yakni langkah buang. Langkah buang merupakan tahap keempat atau tahap terakhir dalam siklus mesin 4 tak. Pada langkah ini, piston bergerak dari bawah, titik mati bawah, ke atas, ke titik mati atas. Selanjutnya, katup buang terbuka, sementara katup masuk tetap tertutup. Saat piston naik, gas sisa pembakaran yang dihasilkan pada langkah usaha didorong keluar dari silinder melalui katup buang. Nah, 4 itu merupakan langkah-langkah dalam mesin 4 tak. Selanjutnya, ada komponen dalam motor bakar 4 tak. Apa saja komponen dalam motor bakar 4 tak? Yakni ada blok silinder, ada piston, ada poros engkol, ada katup masuk, katup buang. Selanjutnya ada noken as, sistem pelumasan, ada busi, ada ruang bakar, kartier, ring piston, batang piston, sistem pendingin. Selanjutnya ada karburator dan injektor. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan atau yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang berjudul motor bakar 2 tak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Wulandari dengan NPM 2314071057 dari tab ini. Nah, pengertian motor bakar sendiri tuh, motor bakar adalah mesin yang digunakan untuk mengubah energi dari bahan bakar menjadi gerakan. Dan banyak digunakan pada kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Dalam pertanian sendiri, ini digunakan pada traktor. Mesin ini bekerja dengan membakar bahan bakar seperti bensin ataupun solar dan menggunakan panas dari pembakaran tersebut untuk menghasilkan energi mekanik. Ada 2 jenis utama motor bakar, yakni motor bakar dalam, di mana pembakaran terjadi di dalam mesin itu sendiri, seperti pada mobil, dan motor bakar luar, di mana pembakaran terjadi di luar mesin, seperti pada mesin uap. Motor bakar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita dalam transportasi dan berbagai aktivitas industri. Selanjutnya di sini ada keunggulan motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama ada desain yang sederhana. Motor 2 tak memiliki komponen yang lebih sedikit dibandingkan dengan motor 4 tak, sehingga lebih mudah dalam perawatan dan perbaikannya sendiri. Selanjutnya, tenaga lebih besar karena proses pembakaran terjadi setiap 2 langkah piston. Motor 2 tak mampu menghasilkan tenaga lebih besar dan waktu singkat dibandingkan dengan motor 4 tak. Yang ketiga, ukuran yang lebih kecil dan ringan. Motor 2 tak biasanya lebih ringan dan kompak, membuatnya ideal untuk kendaraan ringan atau perawatan seperti sepeda motor kecil dan mesin pemotong rumput. Selanjutnya, biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Dengan desain yang lebih sederhana, motor 2 tak cenderung lebih murah untuk diproduksi. Yang kelima, yang terakhir, lebih responsif. Motor 2 tak ini cenderung lebih cepat merespon akselerasi karena siklus pembakaran yang lebih sering. Selanjutnya ada langkah-langkah mesin 2 tak. Yang pertama ada langkah kompresi dan pembakaran. Selanjutnya ada langkah pembuangan dan pemasukan.
Apa sih kompresi dan pembakaran itu sendiri? Pada langkah kompresi dan pembakaran mesin dua tak, piston bergerak naik, mengompres campuran bahan bakar dan udara. Ketika mencapai titik atas, busi menyalakan campuran tersebut dan pembakaran yang terjadi mendorong piston turun untuk menghasilkan tenaga. Selanjutnya ada langkah pembuangan dan pemasukan. Pada langkah pembuangan dan pemasukan mesin dua tak, piston bergerak turun setelah pembakaran. Saat piston turun, port pembuang terbuka dan gas sisa pembakaran keluar. Pada saat yang sama, port pemasukan terbuka memungkinkan campuran bahan bakar dan udara baru masuk ke ruang silinder, siap untuk siklus selanjutnya. Selanjutnya ada komponen mesin bakar dua tak. Mesin bakar dua tak memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada piston. Piston ini bergerak naik turun dalam silinder untuk melakukan kompresi dan menghasilkan tenaga. Yang kedua ada silinder. Silinder merupakan ruang tempat piston bergerak dan proses pembakaran terjadi. Yang ketiga ada busi. Busi berfungsi untuk memercikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Selanjutnya ada poros engkol, mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Selanjutnya ada karburator. Karburator ini mencampur bahan bakar dan udara dalam proporsi yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Yang keenam, ada port pemasukan. Port pemasukan sendiri itu berfungsi menjadi tempat masuknya campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder. Selanjutnya ada port buang. Nah, port buang sendiri berfungsi menjadi tempat keluarnya gas sisa pembakaran dari silinder. Yang terakhir ada ring piston. Berfungsi untuk menjaga kompresi dalam silinder dan mencegah kebocoran gas. Kesimpulannya, motor bakar dua tak adalah mesin yang menghasilkan tenaga melalui dua langkah utama, yakni kompresi dan pembakaran, serta pembuangan dan pemasukan. Mesin ini memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan mesin 4 tak, dengan siklus pembakaran yang lebih ringan, sehingga menghasilkan tenaga lebih besar dalam waktu singkat. Meskipun memiliki keunggulan dalam hal bobot yang ringan, responsif tinggi, dan biaya produksi yang lebih murah, motor dua tak cenderung kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibikin runung, nantinya kebablasan, berarti malangnya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul motor bakar 4 tak diesel, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Wulandari dengan NPM 2314071057 dari TEPI. Pengertian motor bakar 4 diesel sendiri adalah mesin yang bekerja melalui 4 langkah utama, yakni hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Pada langkah hisap, udara murni masuk ke dalam silinder. Langkah kompresi meningkatkan tekanan dan suhu udara hingga sangat panas. Bahan bakar diesel disuntikan ke udara panas ini sehingga terbakar secara otomatis tanpa memerlukan busi. Langkah buang mengeluarkan sisa gas pembakaran dari silinder, dan siklus tersebut berulang untuk menghasilkan tenaga. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari
motor bakar 4 tak diesel sendiri adalah mengubah energi bahan bakar menjadi tenaga mekanis, menggerakkan sistem mekanis seperti roda atau generator. Keunggulan dari motor bakar 4 tak diesel ini adalah lebih efisien bahan bakar, torsi tinggi, ketahanan emisi karbon lebih rendah, dan kinerja stabil. Maksud dari efisiensi bahan bakar sendiri itu lebih efisien dibandingkan mesin bensin. Pengertian dari torsi tinggi merupakan memberikan daya dorong yang baik pada putaran rendah. Ketahanan sendiri bermaksud lebih tahan lama dan memiliki umur pemakaian lebih panjang dibandingkan dari motor bakar 4 tak bensin. Emisi karbon lebih rendah bermaksud menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih rendah. Maksud dari kinerja stabil sendiri juga beroperasi lebih baik dalam berbagai kondisi cuaca. Selanjutnya ada tahapan-tahapan 4 tak diesel. Yang pertama ada hisap. Ini udara murni dihisap ke dalam silinder saat piston bergerak turun. Lalu ada kompresi, di mana udara dikompres oleh piston yang bergerak naik, meningkatkan tekanan dan suhu. Selanjutnya ada pembakaran bahan bakar diesel. Disuntikan ke udara panas terbakar dan menghasilkan tenaga. Selanjutnya ada proses buang. Di sini piston mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder. Nah, di sini proses hisap, langkah kerja hisap. Yang pertama, di sini ada proses hisap. Piston bergerak dari posisi atas posisi atas ke bawah membuka katup masuk seperti pada gambar yang telah saya paparkan. Selanjutnya, aliran udara murni dari luar dihisap ke dalam silinder tanpa campuran bahan bakar. Langkah terakhir adalah durasi. Langkah ini berakhir ketika piston mencapai posisi bawah dan katup masuk mulai menutup. Selanjutnya ada langkah kompresi. Langkah prosesi yang pertama ada proses kompresi, di mana piston bergerak naik dari posisi bawah ke atas, menutup katup masuk. Lalu, peningkatan tekanan dan suhu, di mana udara terperangkap di kompresi, meningkatkan tekanan dan suhu secara signifikan. Langkah terakhir pada langkah kompresi, ini ada persiapan pembakaran, yakni suhu akhir cukup tinggi untuk pembakaran bahan bakar yang akan disuntikan. Selanjutnya ada proses pembakaran. Ada tahapan-tahapan proses pembakaran. Yang pertama adalah proses pembakaran, di mana bahan bakar diesel disuntikan ke dalam silinder yang berisi udara panas setelah piston mencapai posisi atas. Ini seperti gambar yang telah saya paparkan di layar. Selanjutnya ada pembakaran otomatis, yakni bahan bakar terbakar akibat suhu tinggi kompresi dan mendorong piston turun. Lalu ada produksi tenaga, di mana energi dari pembakaran menghasilkan tenaga mekanis yang menggerakkan piston ke bawah. Selanjutnya ada langkah buang. Pada proses ini
Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada proses pembuangan, di mana setelah langkah pembakaran, piston bergerak dari posisi bawah ke atas untuk mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder. Selanjutnya katup buang, di mana katup buang ini terbuka selama proses, memungkinkan gas sisa keluar dari silinder. Selanjutnya, langkah terakhir pada tahapan terakhir pada langkah buang ini adalah ketika piston mencapai posisi atas dan katup buang menutup untuk memulai siklus baru. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibikin runung, nantinya kebablasan. Berarti maunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat dengan judul Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Solar Mata Kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Kaulandari dengan NPM 2314071057 dari tab B. Apa sih pengertian dari sistem penyaluran bahan bakar dan solar itu sendiri? Pengertiannya adalah proses distribusi bahan bakar dari sumber produksi seperti kilang minyak sehingga sampai ke konsumen akhir, baik melalui stasiun pengisian bahan bakar maupun langsung ke pengguna industri. Sistem ini mencakup berbagai metode transportasi seperti pipa, truk tangki, dan kapal yang memastikan bahan bakar tersedia di lokasi-lokasi yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keefisienan. Selanjutnya ada fungsi sistem penyaluran bahan bakar. Di sini ada menjamin ketersediaan bahan bakar di SPBU dan industri, distribusi efisien melalui pipa, truk, kapal, dan lain-lain, menjaga kualitas bahan bakar selama pengiriman, mengurangi risiko kebocoran dan tumpahan, menjamin keselamatan transportasi dan penyimpanan, memenuhi kebutuhan energi tepat waktu. Selanjutnya ada jenis sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama ada sistem karburator. Lalu ada sistem injeksi. Sistem karburator sendiri ini sistem yang mencampur udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar mesin. Udara mengalir melalui venturi, menarik bahan bakar, dan menciptakan campuran untuk dibakar di silinder. Sistem ini umum pada kendaraan lama sebelum digantikan oleh injeksi bahan bakar. Selanjutnya yakni ada injeksi. Injeksi merupakan mekanisme yang menyuplai bahan bakar langsung ke ruang bakar atau saluran udara mesin secara presisi menggunakan penyemprotan bahan bakar, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan lebih rendah dibandingkan karburator.
Injeksi digunakan pada kendaraan modern untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya di sini ada komponen sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama ini ada tangki bahan bakar. Tempat penyimpanan bahan bakar sebelum disalurkan. Yang kedua ada pompa bahan bakar digunakan untuk menghisap dan mengalirkan bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi atau karburator. Yang ketiga ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar sendiri digunakan untuk menyaring kotoran dan partikel dari bahan bakar untuk melindungi komponen mesin. Selanjutnya ada pipa dan selang digunakan untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Lalu ada injektor dan karburator digunakan untuk menyemprotkan atau mencampurkan bahan bakar dengan udara untuk proses pembakaran. Selanjutnya ada regulator tekanan. Regulator tekanan ini sendiri berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar dalam sistem agar sesuai dengan kebutuhan mesin itu sendiri. Selanjutnya ada sensor. Sensor ini berfungsi untuk memantau berbagai parameter seperti tekanan dan aliran bahan bakar untuk mengoptimalkan kinerja. Selanjutnya ada cara kerja sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama ada bahan bakar dari tangki dipompa menuju filter bahan bakar. Selanjutnya, bahan bakar yang sudah bersih dialirkan menuju regulator kanan bahan bakar. Regulator sendiri mengatur tekanan bahan bakar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, bahan bakar kemudian disemprotkan oleh injektor ke dalam ruang bakar pada saat yang tepat. Lalu langkah yang terakhir, yakni campuran bahan bakar dan udara terbakar di dalam ruang bakar dan menghasilkan tenaga yang nantinya ini berguna untuk menggerakkan motor bakar itu sendiri. Selanjutnya ada sistem penyaluran bahan bakar diesel. Apa sih sistem penyaluran bahan bakar diesel itu sendiri? Sistem penyaluran bahan bakar diesel merupakan mekanisme yang mengatur distribusi bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin. Sistem ini menggunakan komponen seperti pompa bahan bakar, filter, dan injektor untuk mengirimkan bahan bakar diesel dengan tekanan tinggi, sehingga memastikan pembakaran yang efisien di dalam mesin. Lalu selanjutnya ada fungsi sistem penyaluran bahan bakar diesel. Ada 5 fungsi utama sistem penyaluran bahan bakar diesel. Yang pertama adalah mengirim bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin. Yang kedua, menjaga tekanan tinggi untuk memastikan penyemprotan bahan bakar yang optimal. Lalu menjaga kualitas bahan bakar dengan menyaring kotoran dan air. Fungsi yang keempat, mengatur jumlah bahan bakar sesuai kebutuhan mesin untuk efisiensi pembakaran. Fungsi yang kelima, mengoptimalkan kinerja mesin dengan pasokan bahan bakar yang tepat waktu dan konsisten. Selanjutnya ada komponen sistem penyaluran bahan bakar diesel.
Yang pertama ada tangki bahan bakar, berguna untuk tempat penyimpanan bahan bakar diesel. Selanjutnya ada pompa transfer, berguna untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju filter. Yang ketiga ada filter bahan bakar. Ini berguna untuk menyaring kotoran dan air yang tercampur dalam bahan bakar. Lalu yang keempat ada pompa injeksi. Pompa injeksi ini sendiri berfungsi untuk memompa bahan bakar dengan tekanan tinggi ke injektor. Selanjutnya ada injektor. Injektor berguna untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada waktu yang tepat. Yang terakhir ada pipa-pipa bahan bakar. Saluran yang menghubungkan komponen-komponen sistem. Selanjutnya ada cara kerja sistem penyaluran bahan bakar diesel. Cara kerjanya ada 5. Yang pertama, pengambilan bahan bakar, yakni bahan bakar dari tangki diambil oleh pompa bahan bakar. Lalu penyaringan. Bahan bakar melewati saringan kasar dan halus untuk membersihkan kotoran. Yang ketiga ada peningkatan tekanan. Pompa injeksi menaikkan tekanan bahan bakar hingga sangat tinggi. Lalu yang keempat ada injeksi. Injeksi ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder pada saat yang tepat sesuai dengan putaran mesin. Yang kelima ada pembakaran. Bahan bakar yang disemprotkan bercampur dengan udara panas di dalam silinder dan terbakar secara spontan. Perbedaan dari sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Yang pertama ini ada tekanan. Pada bensin ini tekanan rendah sampai sedang. Sedangkan di diesel itu tekanan sangat tinggi. Lalu yang kedua ada campuran bahan bakar. Pada bensin dicampurkan sebelum masuk ke ruang bakar. Sedangkan pada diesel udara dikompresi lalu bahan bakar disemprotkan secara langsung. Yang ketiga ada komponen utama, yakni pada bensin karburator atau injeksi bahan bakar. Sedangkan pada diesel adalah blok silinder, piston, dan poros engkol. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Sistem Kelistrikan dan Pendinginan Mata Kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Wulandari dari Angkatan 2023 dengan NPM 2314071057 dari kelas B. Nah, di sini ada sistem kelistrikan dan pendinginan. Apa sih fungsi sistem kelistrikan? Yang pertama itu ada pengapian. Lalu selanjutnya ada starter. Selanjutnya ada pengisian aki, ada kontrol api, sensor penerangan, dan perlindungan sistem. Nah, apa sih sistem kelistrikan itu? Sistem kelistrikan itu sendiri merupakan suatu jaringan strategi dari komponen yang bekerja untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan menggunakan energi listrik. Sistem ini mencakup yang pertama ada pembangkit listrik, yaitu sumber daya yang menghasilkan listrik.
ada transmisi atau saluran yang membawa listrik dalam jarak yang jauh. Yang ketiga ada distribusi, yakni jaringan yang mendistribusikan listrik ke konsumen akhir. Selanjutnya yang keempat ada konsumsi, yaitu penggunaan listrik oleh rumah tangga seperti bensin dan solar. Selanjutnya ada komponen. Apa saja komponen sistem kelistrikan? Yang pertama ini ada aki atau baterai. Aki atau baterai di sini berfungsi untuk menyediakan sumber daya listrik untuk menghidupkan mesin dan untuk sistem kelistrikan lainnya. Selanjutnya ada alternator. Alternator sendiri digunakan untuk menghasilkan listrik saat mesin beroperasi untuk mengisi ulang aki dan memberi daya pada sistem kelistrikan kendaraan. Yang ketiga ada starter. Starter ini digunakan pada motor untuk menggerakkan mesin pada saat dihidupkan. Lalu yang keempat ada koil pengapian. Koil pengapian digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi yang diperlukan untuk memicu busi. Slide selanjutnya ada komponen. Masih komponen yang sama. Selanjutnya ada busi. Busi digunakan untuk menghasilkan percikan api untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Yang keenam ada pengapian. Sistem pengapian ini ada distributor mengarahkan arus listrik dari koil ke busi yang tepat pada waktu yang tepat. Lalu ada kabel busi menyampaikan arus listrik dari koil ke busi. Selanjutnya ada sensor. Sensor ini termasuk sensor posisi transkraft dan samskraft, sensor temperatur dan sensor tekanan udara yang memberikan informasi ke sistem kontrol mesin. Komponen selanjutnya ada sistem kontrol elektronik, yakni unit kontrol mesin atau ECU yang mengatur pengapian, injeksi bahan bakar, dan berbagai fungsi lainnya. Selanjutnya ada relay dan pemutus sirkuit. Di sini berfungsi untuk mengontrol aliran listrik ke berbagai komponen dan melindungi sistem dari arus lebih. Selanjutnya ada lampu indikator. Lampu indikator ini sendiri menunjukkan status sistem seperti indikator mesin, lampu rem, dan lain-lain. Yang ketujuh ada fusible link and fuse, yakni melindungi sirkuit dari arus berlebih dan memutuskan aliran listrik saat terjadi kegagalan pada suatu jaringan gitu ya. Selanjutnya, di sini ada sistem pendinginan. Apa sih sistem pendinginan itu sendiri? Sistem pendinginan motor bakar adalah sistem yang dirancang untuk menjaga suhu mesin tetap stabil selama operasi. Saat motor bakar berfungsi, proses pembakaran bahan bakar menghasilkan panas yang sangat tinggi. Sistem pendinginan bertugas untuk mengatur dan mengurangi panas tersebut, mencegah mesin dari overheating atau panas berlebih yang bisa menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Selanjutnya ada jenis pendinginan. Yang pertama itu ada pendinginan cair. Yang kedua ada pendinginan udara. Nah, kita bahas secara lebih rinci lagi. Pendinginan udara, pendinginan cairan.
pendinginan cairan menggunakan cairan, umumnya air atau campuran air dan pendingin yang dipompa melalui saluran-saluran di sekitar silinder mesin. Cairan ini menyerap panas dari mesin, kemudian mengalir ke radiator, di mana panas tersebut dilepaskan ke udara sebelum kembali ke mesin. Selanjutnya ada pendinginan udara. Menggunakan sirip-sirip pendingin yang terpasang pada silinder dan kepala silinder untuk meningkatkan luas permukaan mesin. Udara yang mengalir di sekitar mesin menyerap dan melepaskan panas secara langsung. Nah, fungsi-fungsinya di antara lain ada 8. Ada radiator, coolant, pompa air, termostat, kipas pendingin, selang pendingin, tutup radiator, dan reservoir coolant. Cara kerja pendingin itu sendiri, yang pertama, coolant menyerap panas cairan pendingin, mengalir di sekitar mesin, dan menyerap panas yang dihasilkan selama pembakaran. Yang kedua, termostat terbuka. Ketika suhu mesin cukup tinggi, termostat terbuka dan membiarkan coolant yang panas mengalir ke radiator. Yang ketiga, pendinginan di radiator, di mana coolant panas dilepaskan ke radiator, di mana panasnya dibuang ke udara dengan bantuan kipas pendingin jika diperlukan. 4. Ada coolant kembali ke mesin. Setelah didinginkan, coolant kembali dialirkan ke mesin oleh pompa air untuk menyerap panas lebih lanjut. Selanjutnya ada reservoir dan tekanan, di mana coolant cadangan disimpan di reservoir dan ditutup radiator berguna untuk menjaga tekanan sistem agar tetap stabil. Selanjutnya ada komponen pendingin. Yang pertama ada radiator. Radiator ini berfungsi untuk mendinginkan coolant yang telah panas. Cairan pendingin coolant menyerap panas dari mesin. Pompa air meningkatkan coolant melalui sistem. Termostat mengatur aliran coolant berdasarkan suhu mesin. Kipas pendingin membantu mendinginkan coolant di radiator. Selang pendingin menghubungkan komponen sistem pendinginan. Tutup radiator mengatur tekanan dalam sistem pendingin. Reservoir coolant menyimpan coolant cadangan untuk ekspansi. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Sistem Transmisi dan Pelumasan, di mana materi ini merupakan mata kuliah dari motor bakar dan traktor pertanian. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Wulandari dengan NPM 23 14 07 10 57 dari kelas B. Pada slide pertama bisa kita lihat di sini ada sistem transmisi dan pelumasan. Baiknya sebelumnya kita bahas lebih dulu sistem transmisi ya. Di sini transmisi sendiri merupakan sistem mekanisme dalam kendaraan yang mentransmisikan tenaga dari mesin ke roda untuk menghasilkan gerak. Sistem ini mengatur kecepatan dari torsi yang dihasilkan oleh mesin agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan.
seperti percepatan atau mendaki. Di sini ada transmisi manual. Selanjutnya ada transmisi manual. Pengertian dari transmisi manual sendiri merupakan jenis sistem transmisi di mana pengemudi secara langsung mengoperasikan perpindahan gigi menggunakan tuas dan mengontrol kopling dengan pedal. Dalam transmisi manual, pengemudi harus menyesuaikan gigi berdasarkan kecepatan dan torsi yang diperlukan. Keuntungan dari transmisi ini adalah pengendalian yang lebih besar atas performa kendaraan, meskipun memerlukan keterampilan lebih untuk pengoperasiannya dengan lancar. Nah, cara kerjanya sendiri di sini ada 3. Yang pertama, menekan pedal kopling saat mengemudi. Menekan pedal kopling saat pengemudi menekan pedal kopling. Hubungan antara mesin transmisi terputus sehingga mesin tidak langsung mentransfer tenaga ke roda. Yang kedua ada memindahkan gigi. Pengemudi menggerakkan tuas persling untuk memilih gigi yang sesuai. Gigi yang lebih rendah digunakan untuk akselerasi awal, sedangkan gigi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan lebih tinggi. Lalu yang ketiga, melepaskan pedal kopling. Setelah gigi dipilih, pengemudi perlu perlahan melepaskan pedal kembali ke mesin dan mentransmisi, sehingga tenaga mesin kembali ditransmisikan ke roda sehingga gigi yang melalui gigi yang dipilih. Nah, sistem transmisi sendiri bekerja dengan mentransfer tenaga dari mesin ke roda. Mesin menghasilkan tenaga yang diteruskan ke transmisi melalui kopling manual atau otomatis. Transmisi mengubah rasio gigi untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan. Setelah itu, tenaga dikirimkan ke roda. Hal ini memungkinkan kendaraan bergerak sesuai kecepatan dan kondisi medan. Komponen utama transmisi, yakni meliputi kopling atau pemutus kopling yang berguna untuk memutus atau menghubungkan mesin ke transmisi manual. Selanjutnya ada gigi transmisi, yakni mengatur rasio pemutaran mesin ke roda untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan. Yang ketiga ada poros input dan output, menghubungkan mesin dengan transmisi serta mengalirkan tenaga dari transmisi ke roda. Lalu ada sinkronisasi, yaitu membantu perpindahan gigi dengan mulus di transmisi manual. Yang terakhir ada torque converter, yaitu menggantikan kopling pada transmisi otomatis untuk menghubungkan mesin ke transmisi. Kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama ini mengatur torsi dan kecepatan. Menyesuaikan kelebihan, kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan sistem transmisi, pengaturan torsi dan kecepatan, menyesuaikan tenaga mekanisme kendaraan sehingga dapat melaju efisien di berbagai kondisi. Lalu, kendali yang lebih baik. Maksudnya di sini transmisi manual memberikan kendali yang lebih besar kepada pengemudi. Selanjutnya, efisiensi bahan bakar. Transmisi manual umumnya lebih hemat bahan bakar dibandingkan otomatis. Lalu, kekurangan dari sistem transmisi tersendiri adalah
kompleksitas pengoperasian, yaitu transmisi manual membutuhkan keterampilan lebih dari pengemudi. Lalu perawatan lebih intensif. Komponen seperti kopling atau sensor perlu perawatan atau penggantian yang lebih sering. Yang ketiga ada biaya. Transmisi otomatis bisa lebih mahal dalam pengembalian dan perbaikannya. Lalu selanjutnya ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan sendiri ini merupakan mekanisme dalam mesin yang berfungsi untuk mendistribusikan oli ke seluruh komponen yang bergerak. Tujuannya adalah untuk mengurangi gesekan, mendinginkan komponen, serta melindungi dari keausan dalam korosi. Oli dialirkan melalui pompa oli, melewati filter, dan kemudian disebarkan ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pelumasan, seperti poros engkol, piston, dan katup. Pelumasan yang baik memastikan kinerja mesin yang optimal dan memperpanjang umur komponen. Selanjutnya ada cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama itu ada sirkulasi cairan pendingin, yakni cairan pendingin dipompa melalui bensin untuk penyerapan panas. Yang kedua ada penyerapan panas, di mana cairan tersebut mengalir di sekitar komponen mesin dan menyerap panas. Yang ketiga ada pendinginan di radiator. Cairan panas yang masuk ke dalam radiator, di mana udara luar perlu di luar pendinginannya. Selanjutnya adalah kembali ke mesin. Cairan yang sudah dingin kembali ke mesin untuk mengulangi siklus. Selanjutnya ada termostat, yaitu mengatur aliran cairan pendingin sesuai suhu mesin. Di sini ada sistem pelumasan sendiri, yakni berfungsi untuk mengurangi gesekan, pendinginan, melindungi korosi, pembersihan, dan penyegelan. Komponen utama dari sistem pelumasan tersendiri adalah pompa oli. Ini berfungsi untuk menghisap dan mendistribusikan oli ke seluruh komponen mesin. Yang kedua ada filter oli, menyaring kotoran dan partikel dari oli sebelum disirkulasikan. Yang ketiga ada saluran pelumasan, yaitu jalur yang mengalirkan oli ke berbagai bagian mesin. Yang keempat ada bak oli, yaitu menampung oli yang telah digunakan dan menyuplai oli ke pompa. Yang kelima ada termostat, yaitu mengatur suhu oli dan aliran oli sesuai kebutuhan mesin. Kelebihan dari sistem pelumasan sendiri adalah mengurangi gesekan, memindahkan keausan pada komponen mesin dan memperpanjang umur mesin. Pendinginan, membantu menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Perlindungan korosi, melindungi komponen dari kerusakan akibat karat. Pembersihan, yakni menyaring kotoran dan partikel dari mesin dan menjaga kebersihan. Yang kelima adalah efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi mesin dan menciptakan segel yang baik antara komponen. Kekurangan sistem pelumasan sendiri, yakni kebutuhan perawatan memerlukan pengganti oli dan filter secara berkala untuk menjaga efektivitas. Yang kedua adalah biaya operasional. Biaya untuk oli dan perawatan dapat meningkat dengan seiringnya waktu. Yang ketiga adalah potensi kebocoran. Kebocoran oli dapat terjadi,
yang dapat mengurangi efektivitas pelumasan dan merusak lingkungan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah ketergantungan pada kualitas oli. Kinerja sistem tergantung pada kualitas oli yang digunakan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.